Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya, Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan telah mengubah hidup banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Saudara boleh mengirimkan SMS jika memiliki komentar, pertanyaan mengenai pembahasan yang kami akan sampaikan pada saat ini. Dan saat ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dr. Alvin akan membahas bab ke-41 dengan judul Krisis di Galilea. Dan saya ditemani oleh Saudara Kifli Kaparang. Shalom Kifli. Shalom Dr. Grace. Oke, baiklah para pendengar sekalian, kita akan mengikuti ringkasan yang pertama dari bab yang ke-41 yang disampaikan Dr. Alvin. Silakan Dr. Alvin. Terima kasih Dr. Grace. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai 71, yang telah dikupas dirangkumkan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman bab 41 dengan judul Krisis di Galilea. Di bagian yang pertama ini, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mensyukuri untuk segala kasih karunia-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Sehingga saat mana kami mau mempelajari kebenaran firman Tuhan saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami, menyucikan setiap motif bila mana kami mendengarkan kebenaran ini, dan kami diubahkan menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh utama yang dimunculkan di dalam bab ini adalah Yesus Kristus. Selain Yesus, ada orang-orang banyak yang menikmati mujizat oleh Yesus ketika mereka mendapatkan makanan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Latar belakang dari kisah bab yang ke-41 ini adalah mujizat yang telah diberikan oleh Yesus melalui 5 roti dan 2 ekor ikan itu, yang telah memberi makan lebih dari 5.000 orang. Pada waktu malam harinya, ketika mujizat Yesus itu diberikan kepada orang-orang banyak, Yesus juga menenangkan ganasnya ombak Danau Galilea. Tentang Kristus juga yang muncul dengan berjalan di atas air. Tentang ketakutan yang ditimbulkan ketika murid-murid melihat Yesus pada malam hari itu ketika berjalan di atas air. Serta perkataan Yesus yang memulihkan keyakinan mereka dan memberikan keberanian bagi Petrus untuk berjalan pula di atas air. Dan kemudian pada keesokan harinya, ketika perahu mereka mendarat di tempat yang tenang, melalui danau yang tenang pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya pada bab 40 telah diceritakan bahwa setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan lebih dari 5.000 orang ini, maka orang banyak termasuk murid-muridnya saat itu berupaya untuk mengklaim dan memaksa Yesus dan mengumumkan bahwa Yesus adalah raja mereka. Tetapi Yesus dengan tegas melarang tindakan dan motif dari orang banyak serta murid-muridnya ini. Meskipun Yesus mengetahui bahwa dengan melakukan hal ini, ia akan mendapat kesulitan, akan terjadi perubahan di dalam sejarah hidupnya. Saudara-saudaraku, kabar tentang mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang ini dengan cepat tersebar luas, sehingga orang banyak datang berduyun-duyun mencari Yesus. Akhirnya pada pagi setelah Yesus mendarat di Genesaret, buku Injil Markus menulis dalam Markus 6 ayat yang ke-55, berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya dan dibawa kepada Yesus. Dan di mana saja kabarnya ia berada, mereka pergi ke situ. Yesus kemudian ke rumah ibadah
Dan orang-orang banyak dari Betsaida pun datang mengerumuni Yesus. Mereka ingin mendengar kisah mujizat-mujizat yang spektakuler ini langsung dari mulut Yesus. Tetapi saudaraku yang dikasihi, Yesus tidak memuaskan rasa ingin tahu mereka. Karena Yesus mengetahui betul motif orang-orang banyak ini. Lalu Yesus berkata dengan sedih dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda dan mujizat-mujizat itu, tetapi karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu kenyang. Mereka bukan yang mencari dia karena suatu motif yang benar, melainkan karena mereka telah diberi makan dengan roti badani, dan mereka masih mengharapkan hendak mendapatkan keuntungan duniawi dengan mereka mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Juru selamat menyuruh mereka dalam ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jangan hanya mencari keuntungan jasmani, maksudnya. Jangan hendaknya usaha kita hanya untuk sekedar menyediakan, hanya untuk kehidupan kita sekarang ini saja. Melainkan untuk mencari makanan rohani, yaitu untuk mempersiapkan kita bagi kehidupan yang kekal itu. Ini dapat diberikan hanya oleh Yesus, anak Allah itu. Sebab dialah yang telah disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, seberapa sering kita menginginkan keuntungan duniawi ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus? Mari kita renungkan perintah Yesus tadi dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27 itu. Mari kita belajar dari kegagalan orang-orang banyak serta murid-murid Yesus pada saat itu. Pada saat itu sebenarnya minat dari para pendengar itu tergugah ketika Yesus berkata demikian. Lalu mereka berseru kepada Yesus, Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Orang banyak di Israel telah melakukan banyak pekerjaan yang menyusahkan agar mereka berpikir mereka dapat diperkenan oleh Allah. Dan mereka mau mendengar tentang suatu metode penurutan yang baru yang mungkin dapat membuat mereka memperoleh pahala yang lebih besar lagi. Yesus menjawab mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, harga surga ialah Yesus Kristus itu sendiri. Jalan ke surga ialah oleh iman kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kebenaran inilah yang disampaikan Yesus kepada orang banyak yang sedang datang mencari Dia. Tetapi orang banyak itu tidak memilih untuk menerima pernyataan tentang kebenaran ilahi ini. Yesus telah melakukan pekerjaan yang sama seperti yang telah dinubuatkan tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya karena harapan mereka yang mementingkan diri ini. Awalnya mereka mengeluhkan Yesus karena mujizat memberi makan lebih dari 5.000 orang itu. Tetapi setelah Yesus menyampaikan ajakan untuk menerima Dia sebagai yang diutus Allah, mereka mulai membandingkan pekerjaan Yesus dengan berkat-berkat yang nenek moyang mereka telah terima, seperti pada zaman Musa di padang pasir itu. Saudara-saudaraku, segera setelah saat itu, orang banyak yang tadinya ingin menaikkan Yesus ke atas takhta, menjadikan Dia sebagai raja, berbalik dari Dia. Dengan dikecewakan oleh cita-cita mereka yang mementingkan diri, maka kasih mereka kepada Yesus berubah menjadi kebencian. Pujian mereka menjadi kutuk sumpah serapah. Para pendengar yang budiman, kita tidak dapat menyembah Allah dan juga mengikuti kehendak diri kita sendiri. Yesus hanya menerima hati kita yang bersungguh-sungguh, diserahkan sepenuhnya kepadanya. Amaran yang diberikan kepada saudara dan saya melalui kegagalan orang banyak itu adalah sangat berbahaya jika Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita untuk meyakinkan akan dosa dan kebenaran di dalam hati kita ini, tapi terus kita mencari dalih untuk tidak percaya kepadanya. Akan tiba saatnya di mana tidak ada bukti lain yang kita dapat mengerti tentang kebenaran Allah karena kedegilan hati kita ini. Kiranya Allah menolong kita untuk menyerahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepadanya, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar sekalian, harga surga adalah Yesus.
Hanya melalui Yesus, melalui iman kepada anak domba yang menghapus dosa seisi dunia. Mari para pendengar sekalian, kita terima kasih karunia Tuhan melalui iman, dan teruslah bersama Advent Vision Media Ministry mempelajari kehidupan Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. sebelum kita mengikuti diskusi, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini. Jesus, King of angels, heaven's light, shine your face upon this house tonight. Let no evil come into my dreams. Light of heaven, keep me in your peace. Remind me how you made dark spirits flee and spoke your power to the raging sea, and spoke your mercy to a sinful man. Remind me, Jesus, for this is what I am. The universe is vast beyond the stars, but you are mindful when a sparrow falls, and mindful of the anxious thoughts that find me, surround me, and bind me. With all my heart, I love you, sovereign Lord. Tomorrow let me love you even more, and rise to speak the goodness of your name, until I close my eyes and sleep again. The universe is vast beyond the stars, but you are mindful when a sparrow falls, and mindful of the anxious thoughts that find me, surround me, and bind me. Jesus, King of angels, heaven's light, hold my hand and keep me through this night. Baiklah para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, saudara masih terus bersama dengan program Kerinduan Segala Zaman yang mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan menyatukannya dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Baiklah Dr. Alvin, Saudara Kifli, kita datang pada diskusi. Saya mau memberikan komentar
tentang apa yang sudah disampaikan tadi dan apa yang dapat saya baca dari bab yang ke-41. Sekali lagi motif dan kemudian nanti kesombongan. Awalnya orang-orang Yahudi, banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus. Kemudian mereka mencari Yesus karena Yesus melarang mereka untuk menaikkan dia sebagai raja. Tetapi Yesus tahu mereka datang, banyak sekali orang datang. Mereka begitu mengagumi dia, mau mendudukan dia sebagai raja. Tapi Yesus mengetahui motif mereka, kemudian akhirnya mereka ditolak. Itu yang pertama. Kemudian yang saya dapatkan juga dari ini, dari yang sudah disampaikan tadi adalah orang ingin Yesus tapi ingin dunia juga. Mereka mau Yesus tapi ada motif di baliknya. Kira-kira bisa nggak? Maksudnya ada orang yang mengatakan, saya mau ikut Tuhan asal saya kaya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya. Jadi dia memberikan syarat, saya mau ikut Tuhan tapi saya harus jadi kaya. Gimana menurut Dr. Alvin? Ya, kalau kita lihat ini semua orang yang datang kepada Yesus tadi itu banyak orang. Mereka datang dengan motif untuk mau mencari keuntungan duniawi, mendapat makan. Ada yang orang miskin kalau boleh mereka jadi kaya, orang yang kaya boleh dapat kedudukan, ya kan? Karena mereka lihat Yesus ini orang yang sangat berkuasa gitu. Tapi Yesus datang ke dunia ini motifnya adalah untuk melayani, ya kan? Dia mau mengajar kita bagaimana dia pemilik segala sesuatu, ya, pemilik alam semesta datang menjadi hamba untuk melayani dan bukan untuk dilayani gitu, ya. Ini motif yang sangat berbeda dengan orang-orang banyak yang datang kepada Yesus. Sekarang pertanyaan tadi adalah apakah kita salah gitu? Kembali lagi, orang-orang banyak yang datang kepada Yesus awalnya tidak tolak. Dia Yesus kasih welcome gitu ya. Dia malah Yesus berikan mujizat memenuhi mereka punya kebutuhan dan jasmani tadi. Yang sakit Yesus sembuhkan, ya kan? Tetapi ini merupakan suatu iman yang kecil gitu ya. Kalau kita lihat pertumbuhan iman, Yesus katakan iman itu ada bertumbuh dari kecil sampai yang besar. Ada yang namanya simple faith, ada yang dikatakan dengan advanced faith. Simple faith adalah kita mengharapkan ikut Yesus, kita mengharapkan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan gitu. Tapi advanced faith adalah kita tetap ikut Yesus walaupun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dan Yesus sedang membawa kita bukan hanya tetap pada simple faith, iman yang sederhana, tapi iman kita bertumbuh. Ya, iman yang bertumbuh adalah iman yang terus makin bertambah besar. Sehingga walaupun kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan sekalipun, tapi kita tetap mencintai Tuhan, tetap mengikut Tuhan, tetap mengikuti firman-Nya. Iya, mengomentari yang Dr. Alvin sampaikan tadi dari jawabannya adalah ada orang dengan iman yang sederhana dan ada iman tahap lanjut. Tentu saja Tuhan mencintai yang imannya sederhana, imannya tahap lanjut. Tapi yang penting mungkin perlu kita catat, para pendengar sekalian juga adalah kita terus bertumbuh. Dan Tuhan tentu saja ingin agar iman kita semakin mendalam dan sampai kepada advance faith. Apapun yang kita alami, kita tetap akan mencintai dan mengikut Tuhan. Silakan Saudara Kifli. Iya, tadi berbicara tentang iman ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau iman kita itu bertumbuh, dokter? Iya. Itu penting. Iya, penting. Jadi, untuk mengetahui iman kita bertumbuh kan, kalau kita definisi iman pertama adalah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan seringkali kita merasa bahwa saya sudah punya iman karena saya sudah mengetahui firman Tuhan. Tapi kembali lagi buku Yakobus mengatakan iman yang tidak berbuah, iman yang tidak melakukan apa yang kita tahu adalah iman itu malah bukan bertumbuh, malah mati. Jadi iman yang berbuah adalah disebut iman juga kalau dia mati. Iman sudah. Tapi menurut dia adalah iman. Menurut orang itu. Sekarang kan Saudara Kifli tanyakan adalah bagaimana kita tahu? Adalah bila mana firman itu bertumbuh. Misalnya contohnya, saya kasih contoh. Kita mengalami kesulitan, susah sekali ini. Mau kasih sekolah anak, tapi uang kita belum dapat. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hari esok. Kita yakin itu, jangan khawatir akan hari esok. Tapi setiap hari, saya mengeluh terus sama istri. Bagaimana besok? Saya ragu besok. Tapi saya tahu ini firman Tuhan. Dan iman yang bertumbuh adalah kita berjalan. Pada waktu hari ini, hari esok punya kesusahan sendiri kata Tuhan, menurut firman Tuhan, saya lakukan pekerjaan hari ini. Tanpa saya sadar, saya bertemu dengan orang-orang yang akan berbicara. Bagaimana anakmu? Saya kaget bertemu orang-orang seperti itu, mereka yang membantu saya. Karena saya menjalani hari ini untuk melakukan tetap setiap tugas-tugas kecil yang Tuhan percayakan. Ada begitu banyak orang yang
mengatakan dia punya iman ketika melihat betapa susahnya hidup hari esok dan dia tidak melakukan apa-apa hari ini, imannya tidak bertumbuh. Ya, benar sekali. Ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat para pendengar sekalian. Ini kesaksian saja untuk saya pribadi. Seringkali kita mengalami kesulitan, kok Tuhan mengizinkan hal ini ya. Tapi saya selalu mengingat bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan tentu saja kalau dia mengasihi saya, pasti dia akan memberikan yang terbaik bagi saya. Meskipun seringkali kita tidak mengerti yang baik itu sebenarnya yang sana, bukan yang A, bukan yang B. Sementara yang kita pengen itu adalah yang B. Oke, Saudara Kifli, silakan. Dikatakan bahwa Allah itu penuh kasih ya, Allah itu penyayang umatnya. Dan kenapa seakan-akan dia membiarkan umat-umatnya itu menderita? Iya. Iya, kita lihat ini, kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu kita derita. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan, dalam buku Yakobus juga, pencobaan-pencobaan itu datang bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan-keinginan kita, ya kan? Tetapi dalam buku yang sama dalam Yakobus, pasal yang pertama ayat yang ke-12, Yesus malah berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, kalau kita lihat ini, Tuhan mengizinkan ujian-ujian yang walaupun bukan dari Tuhan, kalau kita alami dan kita bergantung kepada Tuhan, itu akan membuat iman kita bertumbuh, membuat kita jadi kuat. Ya, sama seperti orang yang mau latihan olahraga, untuk dia jadi bisa menjadi pemenang adalah melalui kesulitan-kesulitan dalam bentuk latihan. Dan ini ayat yang kedua juga dalam buku Yakobus, Saudara Kifli. Dikatakan dalam buku Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, berbahagia kalau kita diuji demikian, ya. Karena berbahagia. itu karena kenapa kita rasa ujian ini jadi susah adalah oleh karena kita bukan bergantung kepada Tuhan, kita bergantung kepada keinginan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Dr. Alvin, Saudara Kifli. Waktu kita sangat terbatas, kita harus mengakhiri diskusi kita. Tapi ada banyak hal yang bisa kita ingat para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi perhatian Yesus yang terbesar adalah pertumbuhan kerohanian kita. Bukan semata-mata pada berkat duniawi, karena dia ingin membentuk kita menjadi sama seperti dia, sehingga kita bisa tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Kami berharap agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan kerinduan segala zaman. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, Dr. Alvin akan memberikan kesimpulan untuk bab 41 buku Kerinduan Segala Zaman. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal pelayanan Yesus tidak pernah menawarkan harapan akan pahala duniawi bagi para pengikutnya. Yesus tidak menarik perhatian kepada mujizat-mujizat yang menandai kehidupannya. Tetapi dengan rela, Yesus yang adalah anak Allah, pemilik alam semesta ini, turun menjadi hamba, menjadi pelayan bagi saudara dan saya. Dia dengan rela tidak mencari nama baik bagi dirinya. Yesus mengenakan bagi dirinya sifat seorang budak malahan. Tapi perkataan dan perbuatan Yesus, itulah yang menyatakan tabiatnya yang sebenarnya. Yang tabiat yang penuh kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudaraku, semua orang yang hatinya terbuka terhadap penerangan ilahi ini akan mengenal Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan juru selamat itu sendiri. Itulah harga surga, harga kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus, Sang Kerinduan segala zaman. Saudara-saudaraku, lihatlah kehidupan Yesus yang penuh penyangkalan diri ini. Yesus berkata kepada saudara dan saya pada saat ini, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku setiap hari. Adalah doa dan pengharapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kehidupan dan tabiat Yesus yang penuh dengan kerendahan hati, mau melayani kami manusia
yang begitu sombong dan begitu mencintai diri, dan mengajari kami dengan kuasa surgawi melalui Roh Kudus-Mu untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Hamba-Mu berdoa bagi para pendengar sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, di dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan dalam kehidupan keluarga, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup, di dalam kesehatan yang sedang terganggu. Kiranya kita boleh menjadi pemenang, sebagaimana Yesus, yang sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin. Para pendengar sekalian, kami menunggu SMS Anda di nomor 0877 1616 1637. dan kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar, dan kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab 42 dengan judul tradisi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.